Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang baru amin saja bersamaan dengan aminnya malaikat, maka bonusnya diampuni semua dosa-dosanya. Bonus. Tapi kenapa ampunan dosa nggak muncul? Karena tadi. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran. So, sekolah, apa ibu mau? Ibu mengandung 9 bulan 10 hari, diberikan ASI sampai sempurna 2 tahun, Anda merawat berpeluh kesah, keringat macam-macam, tiba-tiba besok-besok pulang anak Anda mengatakan semua agama sama. Maghdub alaihim. Kalau satu orang dimurkai Allah masuk ke keluarga, wah, itu yang paling bahaya. Jaga dengan baik. Caranya mendoakan. Ya, jangan saling tuduh dulu, doakan dulu, doakan. Kemudian pelan-pelan kita lawan dengan akhlak yang baik. Setelah itu tampilkan, di sana bikin status, ini bikin status. Di sana potong ayat, sempurnakan ayatnya oleh kita. Begitu caranya. Jelas ya? Sampai sadar betul dengan apa yang kemudian kita yakini. Jadi satu, ada aspek tauhid. Yang kedua, ada aspek terkait dengan nubuwah, pesan-pesan kenabian. Yang ketiga, ada muamalah. Ini yang banyak terjadi sekarang. Dan tanpa sadar itu bisa menghambat doa. Jadi walaupun Anda amin tiap hari 17 kali amin dalam sholat nih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang baru amin saja bersamaan dengan aminnya malaikat, maka bonusnya diampuni semua dosa-dosanya. Bonus. Tapi kenapa ampunan dosa nggak muncul? Karena tadi antara perkataan dengan perbuatan berbeda. Doa nggak dijawab, doa sulit dikabulkan karena tadi. Mungkin kalau nggak terkait aspek ketuhanan, tobat dari sekarang. Aspek kenabian, tobat dari sekarang. Apalagi nggak tanggung-tanggung, aku nabi. Nah, itu yang kita luruskan. Makanya jangan marah kalau diingatkan. Yang terakhir, ini yang paling banyak terjadi. Apa itu? Sudah tahu benar, ditinggalkan. Sudah tahu salah, dilakukan. Itu Allah nggak suka. Nih, bohong itu salah nggak? Masih dikerjakan. Oh. Baik, tambah lagi, gosip. Gosip. Gibah. Curhat. Curcol. Ayo kumpulin tuh semua istilahnya. Singkatnya, gibah. Salah atau benar? Udah tahu salah, dibikin acara. Dinikmati, ditungguin. Ngalahin sholat. Ngalahin baca Quran. Terus cita-cita pengen masuk surga Firdaus. Cie-cie. Gimana memahaminya? Susah saya pahamnya itu. Udah tahu salah, diikutin terus pengen masuk surga. Ya doa aja, kalau doa sulit dikabulkan, cek dulu barangkali ini salah satunya. Kan kelihatan seperti sederhana kan? Coba, maaf, berselisih, salah tidak? Salah, masih ribut. Fitnah, salah tidak? Masih fitnah. Mencela, salah tidak? Masih mencela. Ya pantas kemudian hidupnya juga nggak akan tenang. Ini. Maghdub alaihim, ini skala kecil, Allah nggak suka. Kalau yang tadi yang tinggi-tinggi udah jelas itu ancamannya tinggi. Ancamannya tinggi. Ah, jadi kalau yang seperti ini biasanya pekerjaannya dua. Kalau melanggar ketentuan Allah dengan mudah itu. Pertama, awas, ini yang diancam oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan lebih duluan dibanding orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ini duluan nih, nggak banyak orang tahu. Ini duluan masuk neraka. Dan nerakanya yang paling dalam, keraknya. Pernah bikin nasi liwet? Kalau keraknya itu yang paling gosong kan? Ini yang paling gosong nih. Paling gosong. Ya, ini ancamannya tinggi. Siapa mereka? Golongan munafiqun. Golongan munafiqun. Buka Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Paling kiri sebelah bawah. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ
innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Keraknya. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran, jika Anda menemui, mendengar atau melihat, menyaksikan orang-orang sengaja memanipulasi ayat-ayat Allah, diputarbalikan ayatnya, atau sengaja diingkari, sudah tahu benar kemudian ditinggalkan, yustahzau bi, atau sengaja mengolok-olok atau memprovokasi, itu semua bisa jadi tingkat paling tingginya supaya orang menjauh dari Allah. Contoh, bapak orang munafik namanya disepakati oleh para sejarawan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu disebut dengan Abul Munafiqin. Para sejarawan menyebutkan itu bapaknya orang munafik sebumi. Ya. Dan di akhir hidupnya bahkan dilarang oleh Allah, Nabi dilarang oleh Allah untuk menyolatkan jenazah ini. Di lisannya mengaku beriman. Itu kalau sholat, safnya pertama. Depan Nabi senyum-senyum. Senyum, nyapa, proposalnya bagus-bagus ke Nabi. Ini banyak nih sekarang, ya Allah, umat begini. Tapi di belakang Nabi memprovokasi, menghambat dakwah Nabi disampaikan kepada kaumnya. Ini Muhammad dia cuma pemecah belah saja, Muhammad cuma cari muka saja, Muhammad begini. Dihambat orang supaya tidak belajar dengan Nabi Muhammad. Dihambat orang supaya tidak kemudian mendatangi Nabi Muhammad. Dihambat orang supaya tidak mendapatkan kebenaran dari risalah Nabi Muhammad SAW. Yang paling dahsyat, itu Nabi masih berlaku baik. Berharap mau kembali, didoakan. Tapi pilihan jalan itu diikuti. Pilihan jalan Abdullah bin Ubay bin Salul diikuti, nggak mau kembali dia. Jadi begitu kemudian yang paling dahsyat ini, datang dia mengatakan, ya Rasulullah masjid sudah penuh. Bagaimana kalau kemudian kita bikin masjid lain aja supaya terpisah bagian-bagiannya? Kata Nabi, oh bagus juga ya. Padahal di belakang dia kumpulkan pengikutnya, dia katakan, Muhammad itu punya markas, kita akan punya markas juga. Dia bikin masjid lain namanya Dirar. Bukan masjid, tapi tempat untuk makar kepada Nabi. Maka turun perintah dari Allah, hancurkan itu, karena itu bukan masjid. Bukan menghancurkan masjid. Hancurkan tempat itu, karena itu bukan masjid. Ketika mau meninggal pun, masih ingin menampakkan dekat dengan Nabi. Pengen ditengok. Dalam sakitnya, anaknya datang, Abdullah. Ini Abdullah anaknya soleh. Jadi jangan hukumi munafik satu orang itu untuk seluruh keluarganya, belum tentu. Jangan bully orang yang tidak sama sifatnya. Ya, maaf, Abu Jahal itu luar biasa buruknya, tapi anaknya Ikrimah itu luar biasa, jenderal yang sangat hebat di dalam perang dan pembela Nabi nomor 1 di antara bagian-bagian sahabat. Nah, ketika Abdullah datang kepada Nabi, katakan, ayah saya sakit ya Rasulullah. Nabi kasih kemudian air, nih balik ke bapakmu suruh minum. Datang kemudian kepada bapaknya, bawa dilemparkan. Apa Muhammad ini cuma cari muka saja di hadapan saya? Buang. Sedih anaknya. Tapi ketika dalam sekaratnya dijenguk oleh Nabi dan para sahabat, dia tidak ingin menampakkan keburukannya pada Nabi. Bahkan di hari akan wafatnya pun dalam sakaratul maut, dia berkata kepada Nabi dan para sahabat saat itu, ingin menunjukkan kehebatannya. Ya Rasulullah, mohon kalau engkau berkenan bisa memberikan jubah luarmu untuk menutupi aku saat akan wafat ini. Umar sampai gregetan. Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku, kupanggal kepalanya saat itu. Kata Nabi, jangan ya Umar, karena orang ini nampak dia orang-orang baik. Orang nggak banyak tahu isi hatinya. Kalau kemudian kita hukumi buruk, jadi fitnah di kalangan banyak orang. Itu rumus dari Nabi. Jangan ya Umar, cuman jubah kok nggak apa-apa, pakein aja. Begitu dipakaikan, sudah meninggal mengenakan jubah Nabi, tapi turun ayat untuk melarang Nabi menyolatkan jenazahnya. Dilarang oleh Allah. Jangan salatkan, la tusalli ala ahadin. Jangan salat dari salah seorang pun di antara golongan munafik itu. Dan ketika ayatnya turun, hukumnya berhukum umum. Ini menunjukkan akan ada lagi orang seperti itu di masa-masa setelah Nabi Muhammad SAW. Tadi itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Hidupnya begitu kolokan, wafatnya mengesalkan. Nah, kalau disebutkan umum, maka kaidah dalam asbabun nuzul, kaidahnya berkata demikian. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu akan berlaku dengan keumuman lafaz, bukan sebab khususnya. Di sifat munafik itu, sifat nifak itu akan terbawa di setiap masa. Anda akan menemukan, makanya disebutkan tandanya oleh Al-Quran. Untuk orang baik, ayat kedua sampai kelima Al-Baqarah. Orang-orang yang ingkar 6 sampai 7, tapi munafik 8 sampai 12 tandanya. Ada yang di depan Anda baik-baik memuji, di belakang menjelek-jelekan. Sekarang banyak.
Ada di depan Anda menyayangi, yang di belakang kemudian menjerumuskan, banyak. Ada yang di depan Anda seperti orang baik, di belakang kemudian mencela Anda, banyak. Maka diturunkan ayat ini untuk mengajak sadar lagi. Ya, bukan untuk menjatuhkan hukum vonis, tidak. Makanya kita doakan. Makanya saya sering katakan begini, saya mendoakan orang-orang yang mencela, ya, atau misalnya menjelek-jelek, saya doakan supaya kembali. Sudah cukup setan menjadi musuh yang paling bahaya buat kita. Jangan cari musuh yang lain. Ya, kalau ajaran saya seperti itu, saya ikuti. Kita jangan mencela, kita jangan kemudian merusak, jangan melakukan fitnah. Siapapun yang menyakiti, kita doakan kembali kepada jalan-jalan yang baik. Siap insya Allah?